Setelah sebelumnya perang dalam waktu yang panjang melawan Uni Soviet, hancur berkeping-keping Uni Soviet, lalu perang melawan Amerika Serikat 20 tahun dan dibantu Amerika oleh seluruh kekuatan NATO dan mereka kalah telak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, muslimin dan muslimat, para calon-calon penghuni surga Allah nanti insyaallah, amin. Pertama sekali kita mengucapkan pujian dan syukur spesial dari Rasulullah. Mari kita baca Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kata Rasul, siapa yang mengucapkan kalimat ini minimal dalam satu hari satu kali saja, Allah anggap hamba itu pada hari itu sudah bersyukur kepada Allah. Tolong dihafalkan kalimat ini, dan lebih rajin kita mengucapkannya adalah lebih berhak kita digelari sebagai abdan syakura, hamba yang sangat pandai bersyukur. Yang kedua, salawat dan juga salam kita untuk kekasih Allah, kekasih kita bersama-sama, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du. Mari kita perhatikan peradaban hidup di dunia agar kita tahu di posisi mana kita, di waktu apa kita saat ini, dan apa akhir dari cerita hidup dunia ini. Pertama sekali, peradaban hidup di dunia ini diawali oleh bangsa jin. Singkatnya, Allah mencabut status mereka sebagai khalifah di muka bumi. Allah ganti dengan ras yang baru, dari ras manusia, mulai dari Nabi Adam. Terus Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai kepada yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Start finish. Setelah finish, 40 tahun kemudian baru kiamat, kehancuran alam semesta. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Ya, kita semua adalah umat akhir zaman. Kita buka start finish ini. Start finish. Start dari Nabi Muhammad diutus di usia 40 tahun, finish terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, di mana angin lembut kematian berhembus dari Yaman yang menyebabkan seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya kepada Allah, ketika tersentuh oleh angin ini, saat itu dan di tempat itu dia langsung meninggal dunia husnul khatimah. Tidak tersisa satupun di bumi orang yang masih kenal dengan Allah. Jadi dari finish ke kiamat, kata Rasulullah, 40 tahun setelah itu kiamat besar, kehancuran alam semesta. Dari start ke finish ada 5 fase, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 fase, 4-nya Islam memimpin peradaban dunia. Fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima. 1, 2, 3 sudah selesai dan berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah al-Utsmaniyah di Turki 3 Maret 1924. Sejak itu kita berada di fase keempat. Nah, di fase keempat ini kejadian-kejadian yang dinubuatkan Nabi Muhammad sebagian besarnya sudah terjadi. Nubuat itu apa? Berita-berita besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan ini tentang akhir zaman. Kami meringkasnya dalam buku yang kami tulis, Nubuat Akhir Zaman. Fakta dan data tak terbantahkan. Di sini lengkap ayatnya, hadisnya, penjelasan, keterangan, data, fakta, dan sebagainya. Insyaallah kitab kita ini ada di luar sana. Baik, kita buka fase keempat. Ini dia fase keempat. Di fase keempat, Nabi menyebutkan diawali dengan runtuhnya khilafah Islamiyah. Setelah itu meletuslah perang dunia satu. Nabi rinci menyebutkan perang dunia satu, siapa pelakunya, apa penyebabnya, siapa yang kalah, siapa yang menang. Apa yang terjadi setelah itu? Beberapa dekade kemudian meletuslah perang dunia kedua, dan itu juga sudah terjadi. Lalu Nabi berkata, Arab menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Jika itu sudah tiba waktunya, pertanda kiamat sudah sangat dekat, kata Rasulullah. Sudah terjadi belum ini? Sudah. Berikutnya turun salju di negeri Arab. Apakah yang ini juga sudah terjadi? Juga sudah. Dari 2009 sampai sekarang. Lanjut. Jazirah Arab
kembali menjadi jahiliyah. Jazirah Arab kembali jadi jahiliyah. Sekarang seluruh Jazirah Arab sudah kembali jahiliyah. Bahkan di depan televisi, Muhammad bin Salman di bulan April 2023 memastikan, saya pastikan 2025 seluruh Jazirah Arab sudah menjadi Eropa baru. Artinya siapa kalian yang selama ini ke Eropa buang-buang duit, mau berjudi, mau zina, mau buat apa saja, nggak usah lagi ke Eropa. Kita siapkan di Arab bahkan lebih mewah, lebih hebat, lebih keren. Dan itu sudah ada hari ini di Arab. Oke, Arab sudah kembali jahiliyah. Berikutnya Nabi berkata di hadis yang lain, ini hadisnya sahih semua ya. Tolong lihat kitab kami nanti biar ada rujukan dari Rasulullah untuk kita. Berikutnya Nabi berkata, menjelang kiamat terjadi ketika Arab sudah jahiliyah, berdirilah sebuah pemerintahan Islam yang menjalankan syariat Islam secara penuh. Tidak ada satupun negara dan negeri di dunia yang berani mengganggunya. Mereka menyebut dirinya Emirat Islamiyah, ya. Dan itu sudah terjadi 16 Agustus 2021, kemenangan para santri yang bahasa Arabnya Talibun atau Taliban atas negara superpower Amerika Serikat. Setelah sebelumnya perang dalam waktu yang panjang melawan Uni Soviet, hancur berkeping-keping Uni Soviet, lalu perang melawan Amerika Serikat 20 tahun dan dibantu Amerika oleh seluruh kekuatan NATO dan mereka kalah telak. Berdirilah Emirat Islamiyah Afghanistan sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai hari ini. 1 bulan yang lalu Vladimir Putin resmi mengumumkan di media televisinya bahwa negara Emirat Islamiyah Afghanistan adalah negara berdaulat terhormat, kami mengakuinya dan sekutu terdekat kami. Itu kata Vladimir Putin, ya. Berarti ini juga sudah terjadi. Luar biasa, Pak. Seolah Nabi pernah hadir ke zaman kita, lalu kembali ke zamannya buat bercerita apa-apa yang akan terjadi menjelang kiamat. Nah, kaum muslimin, berikutnya ini sesuatu yang unik. Meletuslah jihad dan ribat di Askelon, Palestina. Askelon ini adalah jalur Gaza yang sekarang. Peta lama namanya Askelon. Coba kasih lihat petanya, Mas. Ini dia. Ini adalah Palestina. Ya. Yang disebut Askelon itu ini kawasannya. Dan ini adalah jalur Gaza sekarang. Ini Askelon. Nabi berkata, meletuslah jihad dan ribat di Askelon. Dan Allah pasti menangkan mereka. Ini luar biasa, Pak. Kalau nggak ada hadisnya, kita putus asa melihat Palestina hari ini. Tapi hebatnya ada hadisnya. Maka dengan ini, kembali ke fase keempat. Dengan hadis ini, jihad dan riba di Askelon, dan itu 7 Oktober 2023, yang disebut dengan Tufan Al-Aqsa. Apa endingnya? Ini endingnya. Ini ada hadisnya, sahih. Riwayat Imam At-Tabrani. Nomor 3270. Hadisnya sahih. Bahwa Al-Aqsa kembali akan dikuasai oleh umat Islam. B. Berkumandangnya khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. C. Palestina pasti merdeka. Takbir. Ini iman kita karena ada hadis-hadisnya. Ada hadis-hadisnya yang menuntun kita. Apakah kita bantu mereka saat ini dalam mereka berjuang atau tidak kita bantu? Allah pasti tolong mereka. Allah pasti menangkan mereka. Karena mereka bergerak di bawah panduan ayat. Coba buka surat At-Taubah ayat 14, 15. Ini surat At-Taubah berikut ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini satu ayat. Ayat 14. Nanti ayat 15-nya di satu ayat ini ada 5 poin. 1 2 3 4 5. Nah, para pejuang di Palestina hari ini mereka mengamalkan ayat ini. Mulai dari qatiluhum. Ini ibaratnya Pak tombol aktivasi. Kalau yang ini dilaksanakan, poin kedua, ketiga, keempat, 5, 6 itu hadiah dari Allah, pasti langsung Allah akan wujudkan. Automatically, Pak. Mari kita lihat qatiluhum, apa artinya? Wahai orang-orang beriman, perangilah oleh kalian orang-orang kafir yang jahat, lagi zalim yang memerangi kalian. Jadi kita tidak boleh melihat Tufan Al-Aqsa itu hanya dengan 7 Oktobernya saja. Karena dari 12 provinsi se-Palestina, 11-nya sudah ditaklukkan oleh penjajah, ya. Tersisa satu-satunya provinsi yang belum bisa mereka taklukkan adalah jalur Gaza. Oke. 2006 Israel mencoba menyerang darat, laut, udara. Mereka gagal dalam rangka ingin menaklukkan satu-satunya provinsi yang tersisa ini. Mereka gagal, mereka ulangi balik 2008. Mereka serang darat, laut, udara dengan bantuan penuh Amerika, negara-negara besar Eropa.
2008 gagal lagi. 2010 mereka ulangi kembali, kandas. 2012 ulang lagi, kandas lagi. 2014, 2018, 2021. Berapa kali mereka menyerang, Pak? Dan kita selalu menonton di televisi, dunia menyaksikan betapa brutalnya serangan demi serangan Israel, ya. Tetapi sekali lagi mereka tidak pernah bisa mewujudkannya. Hadirin, maka Oktober 2023 Israel bertekad untuk meratakan seluruh jalur Gaza, membumi hanguskan semua eksistensi perlawanan yang ada di Palestina yang pusatnya di jalur Gaza. Tapi rencana mereka dahuluan terendus oleh para intelijen perjuangan Palestina, mereka yang duluan mengamalkan ayat ini. Ya, jadi ayat ini adalah buah dari penjajahan yang lama, kemudian peperangan yang berkali-kali yang dilancarkan oleh pihak penjajah, maka qatiluhum. Jadi kita tidak boleh melihat hanya dari 7 Oktobernya saja, lihat dari sebelumnya. Oke ya Pak ya. Lanjut, kalau ini kamu lakukan, poin kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 itu saya yang akan buat. Jadi itu sudah Allah buktikan sekarang. Lanjut, yu'adzibhumullahu biaidikum. Kalau kamu perangi mereka, azab yang kamu minta agar diturunkan untuk para penjahat-penjajah itu saya pasti turunkan, tapi melalui tangan-tangan kamu. Ini sudah terjadi hari ini. Hampir jutaan rakyat Israel pada hari ini, Pak, keluar dari Israel, membuang paspor mereka, membakar paspor mereka, dan bertekad tidak akan kembali lagi ke Israel yang hidup di dalamnya bagaikan hidup dalam neraka. Wa yukhzihim, Allah pasti hinakan mereka. Bapak, saya yakin sebagai orang media pasti mengikuti perkembangan berita. Kemana saja warga Israel berkunjung di muka bumi ini, mereka asal ketahuan dia orang Israel pasti diusir. Betul tidak? Kemana saja negara mereka masuki, mau ke Jepang, mau ke Thailand, mau ke Paris, mau ke Belanda, mau kemana saja mereka masuk, ketahuan ini orang Israel diusir. Ini menakjubkan. Kenapa? Wa yukhzihim, Allah hinakan mereka. Mereka jadi hina karena yang mereka buat selama ini di Palestina terang-terangan, tidak ada satupun nurani yang menerima, Pak. Hampir seluruh negara di dunia hari ini berpihak kepada Palestina. ICC juga mengumumkan bahwa Israel adalah penjajah, bahwa Benyamin Netanyahu adalah penjahat perang, dan seterusnya.